Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah tarwih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Begitu pula nikmat kita bisa menjalani ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang mulia ini, sehingga kita sudah sampai pada malam terakhir di bulan Ramadan, yakni malam yang ke-29 Ramadan, malam hari ini. Semoga kita semuanya, segala amal ibadah kita tentunya senantiasa diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita bisa menyelesaikan sisa dari puasa kita, tinggal insyaallah 2 hari lagi, kurang lebih insyaallah 2 hari. Begitu pula dengan sholat malam kita insyaallah. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai contoh panutan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita, baik sebagai pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, begitu pula dalam berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin jamaah tarwih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul sebagaimana yang disebutkan tadi, malam hari ini adalah perubahan menuju takwa. Judul ini tentu bukanlah judul yang baru. Bahkan itulah bagian dari apa yang diceramahkan, yang disampaikan oleh para mubalik, para ustadz kita tentu malam-malam sebelumnya. Oleh karena itu, kita ini sebagai penceramah tentunya di bagian-bagian terakhir, ya tidak lebih adalah hanya menegaskan saja atau menambahkan atau mungkin hanya mempertegas, memperkuat dari apa yang sudah diulang-ulang pada ceramah-ceramah pada malam-malam sebelumnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang begitulah dalam kehidupan kita ini sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjadi umat yang paling mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah umat terbaik. Jadi kita ini umat Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, khaira ummah. Jadi umat terbaik yang diturunkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa setiap nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka adalah umat-umat yang beriman, yang bertakwa, tentu dipuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu umatnya Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud yang beriman kepada Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Semua yang beriman dan bertakwa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah menyebutkan sebagai khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa yang menyebabkan kita menjadi umat terbaik? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian umat Islam itu senantiasa mencegah dari segala perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah, dan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita senantiasa menyampaikan tausiah, tazkirah, nasihat? Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian harus saling menasihati, saling menyampaikan kepada kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr ada 3 perkara yang menyebabkan kita tidak rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Manusia berada di dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tidak rugi, kata Allah, illal ladzina amanu. Yang pertama yang tidak rugi itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga manusia sama seperti kita, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan yang sama, diberikan akal yang sama, diberikan pilihan yang sama untuk beriman atau kafir, tapi mereka memilih kafir. Mereka memilih tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka mereka ini habis waktunya, habis umurnya, dan dia kafir, maka dia rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini habis umur kita 60 tahun, 70 tahun, habis umur kita, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak rugi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita habiskan, tapi kita ganti dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, inilah orang yang rugi. Yang kedua yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat. Dia dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umurnya itu, waktunya itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diisi dengan amal soleh, diisi dengan amal baik, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan salat 5 waktu. Dia berpuasa ketika bulan Ramadan tiba. Dia membaca Al-Qur'an setiap saat, setiap waktu, baik siang maupun malam. Dia senantiasa menginfakkan sebahagian dari harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang sungguhnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta seluruh harta kita. Allah tidak meminta seluruh apa yang menjadi hasil usaha kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebahagian dari Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita. Bukan semuanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita dengan melaksanakan amal soleh. Maka tidak apa-apa usia kita habis 60 tahun, 70 tahun habis, tapi semua itu kita isi dengan beramal soleh, dengan memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah penggantinya, itulah keuntungannya yang kita dapatkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang habis waktunya 60 70 tahun, tapi di mana habis waktunya? Habis waktunya narkoba, miras, minuman keras, mabuk dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar.
Jadi yang tidak rugi itu adalah orang yang senantiasa menasehati, senantiasa tausiah, senantiasa mengingatkan kepada kebenaran dan mengingatkan kepada kesabaran, menasihati kepada kebenaran, menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi 3 hal inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita tidak rugi. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengerjakan amal soleh. Dan yang ketiga, kita senantiasa menghidupkan tausiah, menghidupkan nasihat-nasihat di dalam agama, nasihat-nasihat di dalam dakwah, mengingatkan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya tentunya di atas mimbar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi nasihat itu bisa kapan saja, antara suami istri, orang tua kepada anaknya dan seterusnya, antara teman dengan teman, antara sahabat dengan sahabat, boleh saling menasihati antara satu dengan yang lain. Maka itulah yang menjadikan kita tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang senantiasa menguatkan kita di tengah-tengah kita mungkin dalam keadaan, apakah dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, atau dalam keadaan galau, dalam keadaan tidak tenang dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan tema yang disebutkan tadi, perubahan menuju takwa. Maka sebetulnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu ayatnya di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Itulah yang penting kita renungkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan seseorang, keadaan suatu kaum sampai dia sendiri yang mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa ketika kita keluar dari bulan Ramadan sebagai buah dari hasil puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan, itu karena usaha kita. Itu karena perubahan yang kita lakukan sendiri. Itu karena ikhtiar yang kita lakukan sendiri. Itu karena perjuangan yang kita motivasi diri kita sendiri untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa, untuk senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan, untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, untuk senantiasa meringankan diri kita untuk mengeluarkan sebagian dari infak harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita ingin melihat siapa orang yang sukses puasanya, siapa orang yang berhasil ibadah Ramadannya, maka kata beliau, kata ulama kita, lihatlah ketika dia keluar dari bulan Ramadan. Apa yang terjadi pada diri kita? Apakah kita masih tetap salat? Apakah kita masih tetap berjamaah? Masih rajin ke masjid? Masih kita sering bangun malam untuk mengerjakan salat malam? Masih kita membuka Al-Quran kita untuk senantiasa kita baca setiap saat, setiap waktu, apakah di siang hari atau di malam hari? Apakah kita masih meringankan tangan kita untuk berinfak dan peduli kepada sesama kita? Maka kalau itu terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti itulah cirinya, itulah tandanya yang paling kuat bahwa ibadah Ramadan kita insyaallah berhasil Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemenang yang diberikan piala kejuaraan kecuali mereka adalah orang-orang yang sebelumnya bekerja keras, dia berlatih, dia berjuang, dia bersungguh-sungguh, bahkan dia ikut dalam arena perlombaan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pelari yang hebat kecuali dia senantiasa latihan. Tidak ada pemain bola yang meraih juara dan menjadi pemain bola yang hebat kecuali dia adalah orang-orang yang senantiasa melatih dirinya, mengasah keahliannya, mengasah kemahirannya. Tidak ada sang juara kecuali adalah mereka yang senantiasa mengasah dirinya, melatih dirinya. Maka itulah kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa ringan kita ke masjid, senantiasa sering membaca Al-Quran, senantiasa memperbanyak sedekah, dan seterusnya, maka latihlah diri kita.
Motivasilah diri kita, biasakanlah langkah kaki kita, biasakanlah lisan kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa berubah kecuali kita sendiri yang melakukan perubahan, dan perubahan itu butuh latihan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentunya bahwa perubahan yang sangat kita inginkan terjadi hari ini adalah ketika kita mengingatkan bahwa bagaimana umat ini, bagaimana bangsa ini betul-betul kembali menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa terjadi kecuali tentu senantiasa harus disuarakan, senantiasa harus diserukan, senantiasa harus disampaikan, dan ada yang menyampaikan, ada yang memperjuangkan, ada yang mengajak, dan ada yang menyeru mereka, para pemimpin kita, para pejabat kita, mereka para ulama kita semuanya bersatu memiliki keinginan yang sama bahwa kalau kita ingin menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan umat ini, maka tidak ada cara lain bagi kita Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala kecuali kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat bagaimana kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu kerusakan sosial, pergaulan bebas, narkoba, judi dan lain sebagainya, luar biasa terjadi Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, korupsi dan lain sebagainya. Semua itu disebabkan karena tidak takutnya kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menata kehidupan kita dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu tidak akan terjadi Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada yang memperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan itu? Tentu kita semua Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah barangkali pesan dan kesan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, bahwa perubahan itu terjadi tentu tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada seseorang menjadi orang yang hebat kecuali dia melatih, mengasah dirinya dengan mungkin berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun dia melatih dirinya sampai dia menjadi orang yang hebat. Tidak ada seorang ulama menjadi ulama besar kecuali dia memperjuangkan menuntut ilmu, mungkin dari sejak kecil sampai dia menghabiskan waktunya untuk betul-betul mendapatkan ilmu yang luar biasa, ilmu yang hebat yang bisa menjadi penerang bagi umat Islam. Sama juga dengan kita semua Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi cita-cita kita, maka mulailah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada orang mengatakan saya sudah tua Ustaz, umur sudah 50, umur sudah 60. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata bahwa kita sudah tua, kita sudah terlambat dan lain sebagainya. Tidak ada. Kalau kita sekarang mulai, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita dengan memberikan hidayah kepada kita sekalian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, terutama kepada diri saya secara pribadi, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi pemenang dan orang-orang yang sukses insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.